Halo, ketemu lagi hari ini ya. Selamat pagi. Jadi hari ini kita mau melakukan stereotactic brain lesioning, yaitu operasi stereotaktik pada pasien dengan Parkinson. Ya, pasien ini dulu pernah dilakukan operasi stereotaktik 6 tahun yang lalu pada tangan kanan ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bagus. Tangan kanannya sudah tidak tremor lagi. Ya, tinggal tangan kirinya. Ya, biasanya kita paling cepat itu 1 tahun ya, 1 tahun itu boleh dilakukan sisi satunya untuk brain lesioning ya, tapi pada pasien ini 6 tahun ya, sekaligus kita evaluasi tangan kanannya ya yang masih bagus ya. Sekarang kita tangan kiri ya, ini alat yang kita pakai ya, ini kita dengan Dr. Heri ya, spesialis bedah saraf, sama-sama kita tim ya. Ini alat yang kita pakai stereotaktik, nanti ini kita akan pakaikan di kepala pasien untuk navigasi area otak yang dalam secara akurat ya dan presisi. Jadi nanti ada komputer yang menghitung, ini nanti kan dipasang di kepala pasien, terus akan kita lakukan CT scan, nanti ada komputer yang menghitung jarak antara titik yang kita tuju dengan marker yang ada di alat ini. Gitu. Nanti kita aplikasikan ke alat stereotaktik. Oke, ya semoga baik. Ini tanggal 6 Agustus ya, 6 Agustus 2024 ya. Oke, jadi MRI terbaru ya. MRI terbaru kita ambil sequence T2 flare ya. Cukup kan T2 flare ya? T2 flare yang paling bagus sepertinya. Iya Pak, bagus ya? Bagus. Bagus gambarnya? Setuju? Yang lama mana? Yang dulu lesioning, ini dia, ini ya. Ini lesioning ya. Gede nanti ya. Iya, bagus ya. Sudah bekasnya gede ya. Iya, cukup lah ya. Cukup besar untuk menahan tremornya kan ya. Makanya 6 tahun masih bagus. Oke. Oke? Yes. Ya, enggak ada sesuatu yang lain kan? Setuju ya ini ya. Oke. Ya, oke. Kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sepi. Ya, oke. Oke. Diri 1, 2, 3. Ya, oke. Agak dikit. Sorry. Ya, oke. Relax. Ya, ini ya. Jadi ini marker nanti yang akan didetek oleh CT scan ya, marker. Jadi nanti komputer nanti akan menghitung titik-titik ini terhadap target yang kita tentukan di tengah. Ya, target yang kita tentukan di tengah nanti akan dihitung oleh komputer ya, sehingga kita menemukan titik koordinat secara 3 dimensi X, Y, Z itu ya. Ya. Ini mesti pas betul untuk CT scan-nya supaya benar-benar akurat, jadi errornya minimal, errornya lebih minimal. Ya, ini ya. Ini pas di sini ya. Titiknya pas ya. Jadi bagus nanti. Oke. Nah, ini ya. Ini kelihatan di ininya, kelihatan di CT scan nanti di CT scan supaya bisa kita tahu markernya terhadap titik yang kita tuju. Ya, stop-stopnya harus melewati ini dan kepala. Ya, oke. Ya, oke. Oke, kita lakukan CT scan di sini kurang lebih 15 detik. Ya, cek 15 detik kita dapat. Ya, ini jadi marker yang didetek oleh software. Jadi kelihatan di sini. Ini ya, betul dia. Berapa sih ya? Mas. Ini markernya, oke. Nah, ini didetek sama software. Detek sama software. Nah, ini terus markernya akan terdetek semua. Nah, setelah kedetek ini ya, dan kita cek errornya berapa banyak. Nah, ini min errornya 0,3 mili. Jadi errornya min error 0,3 mili dan maksimal error 0,5. Ya Pak, oke? Oke ya? Di bawah 1 mili oke ya? Oke, ya wis, oke. Good, excellent, sip. Oke, bisa. Very good. Makasih. Ini proses yang sangat penting pada stereotaktik, yaitu menyatukan antara gambar MRI dan CT scan. Kalau kita nyatukannya meleset, kita akan misplace pada menentukan elektrod ya. Nah, ini kita harus konfirmasi ya.
Nah, ini menyatukan. Ini atasnya ini MRI, ini CT scan. Jadi kita combine. Nah, ini kita lihat kalau misalnya dia combine, dia akan menyatu. Nah, dia akan menyatu gambaran antara CT scan sama MRI yang menyatu. Tapi kita harus pastikan lagi kita fokus ya, mungkin fokus ke ini ya. Ya, ini fokus ke area brain-nya ya. Area brain yang mau kita tuju. Nah, ini begitu kita yakin pas, baru kita verify. Ya, Pak, Dr. Heri? Oke ya? Hah? Oke ya. Verify. Nah, ini baru sekarang kita compare, kita lihat ya. Ya, ini kita lihat, kita munculkan. Nah, ini kita menentukan titiknya ya. Panduannya adalah SCPC ya. SCPC. Oke. Sekarang kita midline. Gimana SCPC-nya sudah ini enggak ya? Sudah sesuai? Kurang gini dikit. Enggak juga ya? Pas ya? Ini SCPC-nya berapa? 25. Pas ya? Ini kita lihat lesi yang lama. Ini ya. Nah, pas ya? Pas sekali ya, bagus. Ini lesi yang lama 6 tahun yang lalu, yang sebelah kiri. Sekarang kita mau buat lesi yang sama di sebelah kanan. Kita sekarang compare ininya. Kita membuktikan fusi antara MRI sama CT scan-nya pas ya, Pak. Pas. Ini pas ya. Ini juga ini ya, oke ya. Septum pellucidumnya oke. Mana? Ini pas. Ya, oke. Oke ya. Belakangnya? Bagus ya, itu bagus ini. Ini gini. Pas ya. Ini pas. Ini gimana? Pas ya? Bagus ya? Oke, karena ini sudah pas, kita confirm ya. Minimal kita ini ya, kerja minimal 2 orang ya. Saya sama Dr. Heri untuk confirm, memastikan, karena sedikit error aja pada stereotaktik bisa bermasalah. Makanya minimal dua dokter. Oke, kita tentukan ya. Oke, sip. Oke. Dr. Heri nyiapkan di atas, kita nyiapkan di bawah untuk koordinatnya supaya sinkronis ya. Ya, oke, bisa ngikuti Dr. Heri. Oke, thank you. Kita sudah di kamar operasi, pasien sudah kita posisikan pada posisi yang nyaman dan kita buat suasananya senyaman mungkin dengan memutar musik yang bisa membuat pasien tenang ya. Nanti jangan lupa tangan kiri diangkat kayak yang dulu itu ya, diangkat gini ya, terus kemudian kalau saya suruh berhitung nanti berhitung, buka tutup seperti ini, 1, 2, yang tangan kiri nanti diangkat tinggi, buka tutup, 1, 2, nah nanti sepertinya. Kalau tapping seperti ini, 1, mungkin masih berat ya, masih susah ini ya. 4, ya sip, masih ingat berarti ya. Oke. Ini koordinat tadi yang sudah dihitung oleh komputer ya. Jadi kita targetnya adalah di medial bagian lebih ke tengah daripada cerebrospinal tract-nya. Ini area gerak kita. Yang warna putih ini yang bertanggung jawab terhadap gerak. Jadi gerak. Kalau misalnya kena sini, orangnya tidak bisa gerak. Makanya kita di lebih tengah dari cerebrospinal tract-nya ini. Ya, di tengah sini. Ini target kita. Ini kalau dilihat dari atas, ini dilihat dari depan, dan ini kalau dilihat dari samping. Ya, dilihat dari samping seperti ini. Ya. Nah, nanti akan keluar nanti koordinat namanya koordinat X, Y, Z. Nah, ini koordinat X, Y, Z. X, Y, Z. Terus kita tahu ringnya berapa, arcnya berapa. Nanti ini akan diaplikasikan ke alat itu. Ya, alat ini. Ini steril ya. Ini steril, sedang disiapkan. Nanti saya ikut itu juga. Nah, ini sudah siapkan, harus akurat, harus saling ngecek ya. Ya, saling ngecek antar operator sama asisten ya. Nah, oke. Ya. Ya, ini make gaun operasi harus aseptik ya. Jadi tidak boleh kena yang tidak steril. Jadi caranya harus aseptik. Oke.
supaya meminimalisir infeksi ya. Oke. Ya, ini kalau pakai gini sudah tidak boleh di bawah pinggang, tangannya harus di atas terus gitu. Ini ya, oke ya. Nah, pasang Y-nya berapa? Y-nya 1,5. Kita pasang ya. 1,5. Ini X 80 ya? Iya. 80, oke, pas. Ini X 80 ya? Iya. Ini 0 ya? 0, kita pastikan lagi. Ya, oke, bagus. Pas ini, saudara. Pas, good, very good. Ini ya, ini elektrod yang kita mau buat lesioning. Ini kalau lihat ukurannya, nah ini cm. Jadi panjangnya ini 3 mili, terus diameternya 1,1 mili. Jadi ujungnya nanti ini aja yang membuat lesi yang dikasih panas. Ini isolator, yang lain isolator di sini. Jadi otaknya tidak terbakar, tapi ujungnya saja yang kita buat lesi. Oke? Ya, kita berdoa dulu ya. Pak, kita berdoa dulu ya. Ya, sebelum operasi mulai, kita berdoa dulu. Semoga operasinya lancar, jadi sembuhnya pasien, tidak ada komplikasi, baik untuk semuanya ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Saya suntik ya, Pak? Mas, suntik ya? Ready? Suntik ya? Oke, ini kita kondisi ya. Lihat itu ya. Ini khas pada tremor pada Parkinson ya, resting tremor. Jadi pada tidak melakukan aktivitas, diam di satu posisi aja akan getar. Namanya resting tremor. Lihat amplitudenya tinggi tapi frekuensinya rendah. Beda sama essential tremor. Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat di sini. 9. Oh. Ya. 8. 7. Ya. Oke, sebelum kita lakukan lesioning, kita stimulasi dulu. Kita di lokasi yang pas atau tidak ya. Coba kita stimulasi. Diangkat tinggi tangannya. Tutup. Buka, tutup. Tinggi, naik tinggi. Saya tambah lagi ya, enggak usah takut ya. Buka mata, Pak. Mata. Enggak usah takut ya. Hilang ya tremornya ya. Coba kita berikan lesi. Kalau kita sudah yakin aman, setelah sini 30 menit aja. 30 detik. Soal ini kan yang kanan, yang kedua. Terus 14, 13, 15, 11, 12, 9, 8, 7, 6, 5. 5, 4, Ya, 3, 2, 1. aman ya. Buka, tutup. Nah, ya 10. Bilang. Ya. 4, 3, 2, 1. Oke. Ya. Udah, istirahat dulu, istirahat. Ya, ditaruh tangannya. Ditaruh, Pak. Enggak tremor ya? Tremor apa enggak? Kenapa? Enggak getar. Enggak getar ya? Oke, bagus. Tremor enggak? Coba lihat lagi. Lihat lagi. Nah, Perut, Bapak berhitung. bagus ya. Oke. Cukup taruh saya. Oke. Jadi yang kedua ini tadi kita evaluasi. Nah, inilah cara untuk meminimalisir terjadinya resiko. Jadi untuk safety-nya, tadi pada waktu kita mau melakukan lesion yang ketiga, itu di depan tangannya narik gini, itu berarti kita tidak boleh melakukan lesi yang terlalu banyak. Apalagi ini ya, ini yang kedua setelah 6 tahun yang lalu, yang dulu yang untuk tangan kanan, sekarang tangan kiri. Ya, jadi tak rasa ini sudah cukup bagus. Ya, cukup ya, nggak usah yang depan, nggak perlu ya, sudah cukup bagus. Ya, oke, very good. Provokasi juga. Nah, tidak muncul getarnya ya. Oke. Pak, sudah selesai. Good. Alhamdulillah. Ya. Yes, bagus.
Oke, alhamdulillahirobbilalamin ya, sudah selesai operasinya ya dalam waktu tidak sampai 1 jam kita ya, alhamdulillah lancar semua dan getarnya sudah hilang ya, tidak getar dan kekuatan ototnya juga bagus Mas Ian. Nah ini elektrod yang penting pasca tindakan bahwa ini harus benar-benar lurus elektrod ini, jadi perawatannya harus bagus. Kalau tidak gitu dia akan bengkok. Kalau bengkok kita akan bleset. Jadi ini betul-betul harus dirawat di sini elektrod. Jadi tidak boleh ditindih sini pada waktu itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar dilawat ya. Nah, oke. Semoga bagus, tetap semangat.